Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, majelis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali melaksanakan salah satu amal yang berat, melaksanakan subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang berbahagia, pada seri ke-30 ini kajian buku kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita masih akan berbicara tentang buku pendidikan. Pagi ini buku yang akan kita review ditulis oleh seorang ilmuwan dan cendekiawan tanah air yang berprofesi sebagai dosen, pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina, pernah juga menjabat sebagai kepala BPIP. Saat ini pekerjaan beliau adalah sebagai aktivis pendidikan. Namanya Profesor Dr. Yudi Latif. Sebatas pembacaan yang saya lakukan, Yudi Latif bisa digolongkan sebagai ilmuwan, salah satu ilmuwan paling serius di tanah air saat ini. Buku-bukunya itu ditulis dengan sangat serius dan menggunakan bahasa yang sangat menarik, sehingga kalau kita baca buku-bukunya itu seperti kita membaca karya sastra. Bukunya yang sangat fenomenal itu dia beri judul Negara Paripurna, hampir 1000 halaman. Lalu dia menulis juga tentang genealogi intelektual di Indonesia, juga hampir 1000 halaman. Buku yang kita bahas pagi ini tidak sampai 1000 halaman, berkisar 600 sampai 700 halaman. Dia beri judul bukunya itu Pendidikan yang Berkebudayaan. Jamaah subuh yang rahmati Allah, buku ini ditulis berdasarkan keprihatinan beliau yang dia ungkapkan di awal-awal bukunya. Mengapa negeri ini yang punya sumber daya alam yang melimpah, penduduk yang demikian besarnya, budaya yang demikian beragamnya, yang sesungguhnya 3 hal itu sesungguhnya merupakan prasyarat bagi sebuah bangsa untuk maju. Tapi beliau sebut, hadirin Allah, di pengantar bukunya itu, kenapa besarnya jumlah penduduk, besarnya sumber daya alam yang kita miliki, keragaman budaya yang kita miliki ini membuat bangsa kita dalam indikator-indikator dunia, baik pembangunan sumber daya manusia, daya saing bangsa, dan lain sebagainya, itu kita berada di posisi-posisi yang tidak terlalu membanggakan. Apa masalahnya? Keprihatinan itulah yang mendorong beliau kemudian menulis buku ini. Mengapa bangsa yang besar ini, bangsa yang dianugerahi dengan keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya ini, kondisinya tidak seperti
yang dibayangkan. Apa penyebabnya? Beliau sampai pada kesimpulan bahwa ada yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu terkait dengan pendidikan. Ada apa dengan pendidikan kita? Hadirin rahmati Allah, buku yang ditulis oleh Yudi Latif ini sesungguhnya berupaya untuk menggali kembali bagaimana semestinya, seharusnya bangsa ini menata pendidikannya berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hadirin rahmati Allah, maka beliau kemudian memfokuskan perhatiannya untuk mengenali gagasan-gagasan pendidikan yang telah diletakkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Hadirin rahmati Allah, buku ini di awal-awal sekali menggambarkan bagaimana perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara dari seorang anak bangsawan yang punya keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Tapi Ki Hajar Dewantara tidak berpuas diri dengan apa yang diraihnya, karena dia melihat anak bangsa yang lain itu tidak memperoleh keistimewaan seperti yang diperolehnya. Maka kemudian dia bergerak bagaimana membuat pendidikan itu bisa menjangkau semakin luas anak bangsa. Dan itu terjadi di tahun 1906, 07, 08. Mungkin di periode yang sama kita bisa bayangkan apa yang terjadi di Aceh waktu itu. Itu baru selesai perang Aceh yang dahsyat itu, pada saat Cut Nyak masih dikejar-kejar oleh Belanda dan lain sebagainya. Itu terjadi di awal abad ke-20. Lalu Ki Hajar Dewantara, yang nama awalnya Suryadi Ningrat itu, bergerak bersama orang-orang yang peduli itu, membuat pendidikan sehingga akhirnya beliau harus diasingkan, dibuang. Di situ dia buat satir bagaimana Belanda saja ketika membuang Ki Hajar Dewantara, memberi kesempatan kepada Ki Hajar Dewantara untuk membawa buku-bukunya, sehingga beliau diasingkan ke negeri Belanda. Dan di Belanda dia belajar menjadi wartawan di sana, menulis buku-buku yang luar biasa, menulis surat-surat yang berisi kritik terhadap pemerintahan kolonial. Lalu akhirnya beliau kembali ke tanah air dan kemudian mendirikan perguruan taman siswa. Jamaah rahmati Allah, ada yang menarik dari gagasan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara itu. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu tidak mungkin dipisahkan dari budaya. Pendidikan itu sejatinya bukan hanya menyiapkan tenaga kerja yang sering kita dengar sekarang ini. Itu apa pendidikan tinggi-tinggi kalau jadinya pengangguran? Cara berpikir itu menempatkan pendidikan seolah-olah hanya menyiapkan orang-orang yang bisa bekerja. Padahal kata Ki Hajar Dewantara, tujuan terpenting pendidikan itu adalah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang, bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang, sehingga apa? Sehingga seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi, bedanya orang beriman dengan orang kafir itu apa? Orang-orang yang beriman itu fa'lamuna annaul haqqu mir rabbihim, ilmu yang membuat dia membuat keputusan. Orang-orang kafir itu fayaqulu, mereka mendahulukan perkataannya. Apa ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah ini? Apa Allah yang maha besar itu kok menciptakan nyamuk saja? Mulutnya yang berbicara. Sedangkan orang-orang beriman itu dia mendasarkan ucapannya pada ilmu. Jadi pendidikan itu, kata Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Yudi Latif dengan sangat baik sekali dalam bukunya ini, pendidikan itu ada sebetulnya bagaimana membangun kodrat yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dalam bahasa agama kita, membangun fitrah. Apalagi kita berada di bulan Idul Fitri ini.
Fitrah itu hadirin mati Allah, kalau menurut Dawam Rawaharjo dalam bukunya Ensiklopedia Al-Quran, itu entry pertama yang dia buat. Fitrah itu apa? Fitrah itu asal mula, modal dasar yang Allah titipkan pada kita, itulah fitrah. Maka Allah menyebut dirinya Fatir, pencipta, pencipta. Allah itu pencipta. Pencipta modal dasar yang Allah titipkan pada kita, fitrah. Yang nanti di hadis kita temukan apa fitrah manusia itu. Fitrah manusia itu cenderung pada kebaikan. Tapi kecenderungan kepada kebaikan itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia memerlukan lingkungan. Disitulah pendidikan. Hadirin mati Allah, Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Rudi Latif itu menyebut bahwa pendidikan itu sesungguhnya fokus utamanya itu bagaimana seseorang menumbuh kembangkan kemampuannya dalam olah fikir. Olah fikir, bagaimana mengembangkan kemampuan berfikir. Tamsil-tamsil yang Allah buat dalam Al-Quran itu kan pada akhirnya mengajak kita berfikir, apa yang bisa kamu ambil dari situ. Ya, Allah suruh kita berwisata, berjalan-jalan di muka bumi. Untuk apa? Untuk berfikir, sampai pada kemampuan kita berfikir bahwa perjalanan itu membuka wawasan kita, menyadarkan kita bahwa begitu banyak yang Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, membuat kita bersyukur, berfikir, olah fikir. Tapi pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang kemampuan berfikir, tapi pendidikan juga mengasah rasa. Maka ada olah rasa di situ, kepekaan, kepedulian, olah rasa. Apalagi pendidikan berurusan dengan olah karsa, keinginan-keinginan. Apa yang bisa dikerjakan, bagaimana merubah situasi yang tidak baik ini menjadi lebih baik lagi, apa yang perlu dilakukan, tantangan seperti ini bagaimana solusinya, olah karsa. Tapi untuk mendukung olah fikir, olah rasa, olah karsa itu diperlukan yang keempat, olah raga. Maka dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tubuh perlu diolah sedemikian rupa. Hadirin mati Allah, karena buku ini berfokus tentang bagaimana pendidikan yang berkebudayaan. Maka kalau itu kita bawa ke Gayo, sebetulnya hadirin mati Allah, di Gayo, budaya Gayo itu memberi perangkat yang cukup memadai untuk itu. Di Gayo kita kenal itu, ya, bidik, mersik, lisik, ya. Cerdik. Cerdik itu pikir, okay. Bagaimana kemampuan berpikir itu dikembangkan, intelektual itu ditumbuh kembangkan. Cerdik. Lisik itu berkaitan dengan keinginan-keinginan, bagaimana menumbuhkan kreativitas, bagaimana menumbuhkan bidik itu, responsif kalau bahasa sekarang itu, tanggap terhadap situasi seperti ini, solusinya seperti apa, tantangan seperti ini membuat kita harus bagaimana. Tapi juga diperlukan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, mersik. Jadi kalau kita bicara filosofi pendidikan Ki Hajar itu kita bawa ke negeri kita di Tanah Gayo ini misalnya, maka keempat fokus itulah yang harusnya perlu kita bahas, kita rinci bagaimana menyusun kurikulum untuk membuat seseorang menjadi cerdik, menjadi lisik, menjadi bidik, ya, menjadi bersik dan lain sebagainya. Dirahmati Allah. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi pendidikan yang kemudian diulas dengan sangat baik oleh Yudi Latif dalam bukunya Pendidikan yang Berkebudayaan itu. Tidak mungkin pendidikan itu terpisah dari kebudayaan, karena yang menjadi inti dari pendidikan itu adalah budaya yang sekarang orang sebut dengan kearifan lokal, ya.
Apa ya kearifan lokal itu? Itulah yang terdapat dalam masyarakat itu. Puncak-puncak kebudayaan yang ada pada setiap daerah. Di Aceh pesisir mungkin lain kearifan lokalnya, di Gayo lain lagi, di Jawa lain lagi, di Batak. Tapi semua itu sesungguhnya hadirin mati Allah berfokus pada bagaimana menghasilkan manusia, menyiapkan manusia yang tahu, yang mampu bersikap dengan tepat menghadapi dinamika persoalan yang ada di sekitarnya. Buku yang ditulis oleh Yudi Latif ini sungguh sangat menarik hadirin mati Allah, menggugah kesadaran kita semua bahwa pendidikan adalah kunci yang akan menentukan nasib sebuah bangsa. Pendidikan adalah solusi jangka panjang. Politik mungkin bisa memberi solusi, tapi tidak akan bertahan lama. Inti utama dari kemajuan sebuah bangsa kembali pada pendidikan. Tapi pendidikan seperti apa? Masih banyak tanda tanya yang harus dijawab, dan buku yang ditulis oleh Yudi Latif memberi kita cara pandang baru dalam melihat pendidikan, bahwa pendidikan bukan semata-mata menyiapkan tenaga kerja. Kalau diumpamakan, kata Yudi Latif, pendidikan itu bukan menyiapkan batu bata yang akan dibuat menjadi bangunan yang megah, bukan. Tapi pendidikan itu bagaimana mengolah tanah liat itu menjadi bermacam-macam produk. Pendidikan sesungguhnya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap orang, dan setiap orang itu Allah anugerahkan perbedaan-perbedaan di antara sesama kita. Setiap kita punya kelebihan, punya keunggulan, tinggal lagi apakah keunggulan itu yang menjadi fokus perhatian, ataukah kita habiskan waktu untuk menelisik, memamerkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seseorang. Sesungguhnya pendidikan mengacu pada istilah itu sendiri. Pendidikan itu dalam bahasa Inggris disebut education. Education itu dari bahasa Latin educare. Educare itu artinya mendorong dari dalam sehingga keluar potensi. Maka pendidikan sesungguhnya bagaimana seseorang memberi lingkungan yang memungkinkannya tumbuh, berkembang sesuai dengan kodrat atau fitrah yang dimilikinya itu. Itulah inti dari sebuah pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.